Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang silaturahmi. Ada sedikit catatan supaya pembicaraan kita fokus. Saya beri judul Bersatu dalam Keberagaman dengan Silaturahmi. Bersatu dalam keberagaman. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, silaturahmi itu diambil dari dua kata. Silatun artinya merajut, menghubungkan, sedangkan rahmi artinya cinta. Nah, artinya silaturahmi itu merajut, merawat cinta, tetap eksis dan tumbuh berkembang dalam diri kita. Ada yang bertanya, yang benar silaturahmi atau silaturahim? Kan suka ada yang bilang, ini yang benar silaturahmi apa silaturahim? Dalam kajian kebahasaan, ternyata silaturahmi dan silaturahim dua-duanya benar. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, para guru-guru saya di sini, ada juga para guru besar yang saya hormati. Nah, kalau kita lihat secara kebahasaan, rahmi ya, dan rahim semuanya sama, ada kata rahmat. Jadi dalam bahasa Arab kita dilihat akar kata. Apakah dia menjadi benar? Ini akar katanya. Maaf, kan ada yang salah silaturahim. Ada yang bilang salah silaturahim. Yang benar silaturahim. Sebenarnya tidak ada yang salah. Itu bagian dari hazanah saja. Jadi kalau kita paham substansi bahasanya, orang bilang silaturahmi benar, silaturahim juga benar. Kenapa? Karena dua ini berasal dari kata rahmat. Jadi intinya menghubungkan kita supaya tetap eksis bahkan berkembang. Ibu, sahabat sekalian, setelah kita paham bahwa silaturahmi asal akar kata rahmi dan rahim, rahmi dan rahim berasal dari akar kata rahmat. Rahmat itu apa? Ketemu kata rahmat dalam dua surat. Pertama dalam Az-Zumar ayat 53. Rahmat dalam arti sebagai akar kata dari rahim dan rahmi ya. Rahmat banyak sekali disebut di dalam Al-Quran ya. Lebih dari 80 ayat. Tapi yang ada kaitan dengan pembahasan kita itu dua ayat, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Ini rahmat. Jadi Bapak Ibu, kapan dosa-dosa kita diampuni? Kalau Allah merahmati. Berarti setiap orang itu butuh rahmat. Sebab tidak ada manusia yang suci dari dosa. Nah, kalau kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 53, ada firman Allah yang mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni dosa-dosamu seluruh. Kalimat Allah ampuni dosa-dosamu seluruh. Artinya apa? Yang namanya rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, rahmat itu, ini bisa dilihat di surat Ali Imran 159. Rahmat itu kasih sayang Allah yang menyebabkan kita mampu. Nah, tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi orang soleh, mampu berakhlak mulia dan berperilaku soleh. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua berakhlak mulia, perilaku kita soleh, itu karena Allah ngasih rahmat ya. Tanpa rahmat Allah, saya dan ibu bapak nggak bisa jadi orang soleh. Tanpa rahmat Allah, kita tidak mungkin berakhlak mulia. Nabi SAW itu orang yang berakhlak mulia dan selalu berperilaku soleh. Di Ali Imran 159, Allah berfirman mengawalinya dengan apa? Fabima matim minallahi bitaala.
karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kamu bisa santun, kamu bisa menjadi pemaaf, kamu bisa rendah hati. Nah, jadi ibu bapak, kalau ada orang yang soleh, perilaku kita soleh, akhlak kita mulia, itu karena Allah ngasih rahmat. Jadi rahmat itu punya dua makna dalam konteks silaturahmi. Pertama, kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, rahmat itu kasih sayang Allah yang menyebabkan kita berperilaku soleh dan berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, karena itulah dalam setiap sholat kita selalu berdoa. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Coba dilihat di situ ada kata rahmat. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan kepada kami. Berikan kepada kami rahmat. Yaitu apa? Rahmat. Berikan kepada kami agar dosa-dosa kami diampuni. Berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu berakhlak mulia dan berperilaku soleh. Makanya di antara ciri kesolehan seseorang, dia selalu menjalin kasih sayang dengan saudaranya, dengan temannya, dengan kawan-kawannya. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa harus silaturahmi? Kenapa kita harus menyambungkan kasih sayang? Kenapa? Karena secara prinsip Ibu Bapak, ya, kalau anak kuliahan mengatakan secara grand teori, yang manusia itu tercipta berbeda. Jadi kenapa kita harus silaturahmi? Karena manusia tercipta berbeda. Secara grand teori memang Allah ciptakan manusia itu beda. Makanya di dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan beberapa nama untuk menggambarkan bahwa manusia itu berbeda satu sama lain. Pertama, manusia dipanggil dengan bashar untuk menggambarkan bahwa kita ini secara biologis beda. Sidik jari kita beda, kornea mata kita beda. Jadi fisik kita itu di dalamnya kita mewarisi gen dari orang tua kita, ya, gen dari orang tua. Kebayang nggak? Saya dan adik saya sidik jarinya nggak sama, padahal ibunya itu bapaknya itu. Kebayang nggak dengan yang lainnya? Nah, ini gambaran bahwa dalam satu rahim saja, secara biologis ada perbedaan, ya nggak? Ada perbedaan saudara-saudara sekalian. Ya kornea matanya beda, sidik jarinya beda, itu kan fisik banget dalam satu rahim. Nah, yang kedua, manusia itu dipanggil dengan Bani Adam. Jadi kalau bashar itu, Bapak Ibu, guru-guru saya yang saya cintai, kalau bashar itu penegasannya pada fisik. Kalau Bani Adam, ini penegasannya kepada histori, sejarah. Coba, Bapak Ibu punya berapa anak? Ya, punya berapa anak? 2 anak. Pasti sejarahnya beda-beda. Ya nggak? Anak pertama masih dengan mertua. Anak kedua, alhamdulillah sudah punya rumah, tapi cicilan 12 tahun lagi. Ya. Anak ketiga, alhamdulillah sejarahnya itu cicilan rumah 7 tahun lagi. Artinya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya 3 anak, sejarahnya beda. Nah, ketika Allah berfirman tentang sejarah manusia, biasanya suka menggunakan Bani Adam. Menggunakan istilah Bani Adam untuk menggambarkan dimensi historis di mana setiap orang itu punya sejarah yang berbeda. Nah, yang ketiga, manusia itu punya sifat tabiat yang berbeda. Ini dimensi psikis. Nah, di dalam Al-Quran, kalau dimensi psikis itu seringkali menggunakan istilah al-insan. Bisa dilihat misalnya di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana, bukan inna bani Adam, bukan innal bashar. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit dia putus asa. Idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kebaikan dia lupa diri. Lupa diri, putus asa, keluh kesah itu kan bagian dari sifat manusia. Kita semua punya sifat itu, punya tabiat itu. Hanya ada yang dominan, ada yang tidak. Nah, tapi yang pasti kita
membawa psikis, sifat, tabiat yang berbeda-beda. Bapak Ibu punya 2 anak, coba perhatikan, tabiatnya beda, ya. Pak Dekan itu membawahi berapa ribu mahasiswa, nggak ada yang sama. Berapa wakil dekan, nggak ada yang sama. Berapa direktur program, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Sifat dan tabiatnya. Nah, ini isyarat bahwa memang manusia itu tercipta secara psikis berbeda. Nah, kemudian secara sosiokultural, nah itu juga berbeda. Makanya ketika bicara tentang manusia itu berbeda secara kultur, ya, bahkan manusia itu dibentuk oleh sosiokultural dia, itu yang membuat manusia, orang Sunda tabiatnya berbeda dengan orang Sumatera Barat. Orang Batak berbeda dengan orang Jawa. Itu karena secara sosiokultural manusia itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, guru-guru saya yang saya muliakan, coba perhatikan, jelas di sini bahwa manusia itu punya dimensi yang berbeda. Karenanya manusia itu tercipta berbeda. Saya lagi menjelaskan kenapa kita perlu silaturahmi. Mengapa silaturahmi itu harus ada? Karena memang kita tercipta berbeda. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka tugas kita adalah bagaimana kita bersatu dalam keberagaman dengan silaturahmi. Ingat tadi, manusia itu disebut dengan Bani Adam, disebut dengan Bashar, disebut dengan Al-Insan, disebut dengan An-Nas untuk menggambarkan keberagaman. Maka silaturahmilah ruh, nyawa yang menghidupkan persatuan dalam keberagaman. Itu sebabnya kita bersilaturahmi dengan orang tua kita. Di situ ada nyawa yang menghubung cintaan kita dengan orang tua. Kita silaturahmi dengan sahabat dan teman kita. Di situ ada nyawa yang menghidupkan kedekatan kita dengan teman-teman kita. Itu sebabnya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'at. Tidak akan masuk surga orang memutuskan, yaitu memutuskan silaturahmi. Kenapa Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi? Karena dia menghilangkan nyawa dari persatuan dalam keberagaman. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di antara ciri ahli surga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab. Lihat di Ar-Ra'd ayat 20. Orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Apa yang harus kita hubungkan? Wajib kita hubungkan, yaitu silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi kalau kita berbicara tentang silaturahmi, dasarnya karena harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sampai di sini tampak sekali betapa silaturahmi itu menjadi ruh, menjadi nyawa untuk bersatu dalam keberagaman. Jangan lupa, yang namanya manusia itu beragam. Yang namanya silaturahmi bukan bersatu dalam persamaan. Kalau itu mah gampang. Yang hese, yang susah, yang berat adalah bersatu dalam keberagaman. Keberagaman sikap, sifat, keberagaman tabiat, keberagaman cara berpikir, ya, keberagaman kultur. Nah, ini tidak mudah. Makanya banyak ayat yang menyuruh kita untuk bersilaturahmi. Coba Bapak Ibu kalau hadir di pernikahan, ya, biasanya Bapak penghulu suka membacakan surat An-Nisa ayat 1. Bahwa, ya, dalam pernikahan itu wajib dijaga silaturahmi. Coba lihat An-Nisa ayat 1. Bahwa yang namanya pernikahan itu harus menjaga silaturahmi. Kenapa? Nabi kalau di saat pernikahan itu mau menyampaikan nasihat pernikahan, Nabi suka ngutip ayat itu juga. Surat An-Nisa ayat 1, termasuk kemudian oleh para penghulu diikuti, diulang-ulangi. Karena sesungguhnya yang tersulit dalam rumah tangga adalah kita tuh dalam perbedaan. Tabiat kita dan istri kita beda.
orang tua istri alias mertua dengan orang tua kita beda. Nanti istri kita punya adik, punya kakak, berbeda dengan adik kakak kita. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, jelaslah di sini yang namanya silaturahmi itu bukan sekadar bersatu dalam persamaan, tapi silaturahmi itu bersatu dalam keberagaman. Nah, karena itu ya, kita bisa bersatu dalam keberagaman itu bisa didekatkan, dijembatani dengan silaturahmi atau silaturahim yang tadi saya sebutkan. Nah, berarti kalau tadi yang namanya silaturahmi itu menjalin, merajut cinta di antara kita, silaturahmi itu memang diakui wilayahnya ada 3. Pertama, ada silaturahmi diniyah. Kita bersaudara karena diikat oleh keyakinan yang sama. Umat Islam menyebutnya ukhuwah Islamiyah. Apakah umat Nasrani tidak punya? Mereka punya. Di antara mereka ada ikatan persaudaraan dan keyakinan saudara-saudara kita yang Nasrani. Yang Hindu sama. Umat Hindu juga punya persaudaraan yang diikat oleh keyakinan. Umat Buddha sama. Mereka juga punya persaudaraan yang diikat oleh keyakinannya. Jadi selama manusia itu beragama, maka dia akan bersatu dalam keyakinan. Itu kan tak terbantahkan. Itu sebuah sebuah keniscayaan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Itu sebuah keniscayaan. Nah, ternyata kita sebagai sesama Muslim, sesama satu akidah, disebutnya dengan ukhuwah Islamiyah. Maka walaupun kita ini diikat oleh persaudaraan keagamaan, keyakinan, keimanan, tetap saja yang namanya manusia itu kadang suka ada gesekan, kadang suka ada konflik. Ya, iyalah. Kebayang nggak? Kita sama-sama seagama, sama-sama yakin rukun iman, sama-sama melaksanakan rukun Islam. Gesekan itu akan ada. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu bersaudara. Karena itu sekiranya kamu berselisih, damaikanlah. Berarti saudara-saudaraku sekalian, amalan yang paling mulia adalah punya jiwa damai dan mendamaikan. Jadi jangan sampai kalau kita kesel sama suami, ya, sok. Orang Sunda kan kieu, sok ayeuna pak kuat-kuat. Sabulan ge urang mah kuat, sok tingali. Nah, itu teh tidak punya jiwa silaturahmi. Kalaupun kita ada beda paham sama istri, beda paham sama suami, ya, beda paham sama mantu, sama teman, fa aslihu baina akhwaikum. Kita harus menjadi orang yang memulai perdamaian. Sekalipun orang itu salah, kita yang memulai perdamaian. Itulah gambaran kedewasaan iman seseorang. Misalnya, ya, saya dengan istri saya ada selisih pendapat, pemikiran, tapi jadi saling emosi, saya dan istri. Sebenarnya istri saya yang salah, tapi bentuk kedewasaan saya dalam beragama, saya yang minta maafin ayah, gitu. Jadi di antara kedewasaan beragama, saudara-saudara sekalian, adalah kita menjadi orang yang senang berdamai. Makanya orang yang punya kedewasaan beragama, dia akan selektif ketika mendapat share dari teman-temannya. Baca, apakah kalau kita forward lagi, ini mengandung pesan-pesan persatuan, mengandung pesan-pesan kebersamaan, atau pesan-pesan yang malah saling menjatuhkan, saling menghinakan. Maka kalau pesan-pesan itu saling menghinakan, jangan pernah forward lagi itu pesan yang ada di HP kita. Kenapa? Jangan lupa, kedewasaan beragama adalah, menurut ayat ini, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Nah, ini isyarat satu agama saja bisa berbeda, bisa berselisih. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini silaturahmi dini. Yang kedua, silaturahmi ubudiyah.
Silaturahmi ubudiyah adalah silaturahmi berdasar persaudaraan yang diikat oleh peribadatan. Dalam Islam itu kan kita dalam beribadat dianjurkan berjamaah, sholat berjamaah, ya itu dianjurkan sekali. Walaupun sekarang kita mengalami kondisi pandemi, beberapa saat kemarin kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid, tapi kan kita masih bisa berjamaah di rumah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di surat At-Taubah, ya, di surat At-Taubah ayat 112, di situ menggunakan kata jama. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'iquna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Ujung dari itu wabasyiril mu'minin. Coba perhatikan ayat itu menggunakan waw dan nun. Kalau belajar bahasa Arab, waw dan nun itu untuk menunjukkan kata jama. Taib, orang yang bertobat. Taibuna, orang-orang yang bertobat. Abiduna, orang-orang yang beribadah. Hamid, orang yang memuji. Hamiduna, orang-orang yang memuji Allah. Jadi memang kita akan lebih nikmat ketika beribadah bersama-sama. Ini sebuah fakta yang tak terbantahkan, sebuah keniscayaan. Orang lain juga sama begitu. Jadi umat Kristiani mereka beribadah sesama umatnya, ya. Umat Hindu juga begitu. Makanya di antara bentuk penghormatan kita kepada yang berbeda agama adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda, silahkan laksanakan agama Anda, dan kami juga akan melaksanakan agama kami. Jadi sebenarnya yang namanya lakum dinukum waliyadin itu bentuk penghargaan kita kepada agama orang lain. Bahwa yang namanya peribadatan itu gak bisa dicampur adukan. Masa orang Kristen diajak Jumatan mentang-mentang ya Pak dekannya Muslim kemudian mewajibkan yang Kristen ikut Jumatan? Nggak boleh, kan gitu kan? Hanya ya sekiranya pimpinan kita non-Muslim, kita juga tidak bisa diajak-ajak dalam peribadatan mereka. Makanya lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya bentuk penghargaan, apresiasi kepada agama yang berbeda dengan kita, kepada yang peribadatannya berbeda dengan kita. Karena sebuah keniscayaan akan ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang disebut dengan ukhuwah ubudiyah. Dan yang ketiga, nah, ukhuwah atau silaturahmi insaniyah. Jadi ukhuwah itu adanya, ukhuwah itu terjadi karena ada silaturahmi diniyah, ada silaturahmi ubudiyah, dan ada silaturahmi insaniyah. Nah ini silaturahmi insaniyah inilah yang sebenarnya menyatukan orang-orang sekalipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kultur. Persaudaraan yang diikat dengan dimensi kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, melewati batas-batas perbedaan agama, suku, dan bangsa. Ketika kita menolong, kita tidak perlu nanya, kamu agama apa? Ya nggak? Ketika kita membantu, kita tidak perlu, kamu bangsa apa? Ketika kita akan meringankan beban orang lain, kita tidak perlu bertanya, kamu suku apa? Kenapa? Semuanya makhluk Allah. Kita wajib saling menjunjung kehormatan dan martabat, sekalipun agak beda, sukunya beda, bangsanya beda. Ini silaturahmi insaniyah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi berdiri. Kenapa Nabi berdiri? Karena ada jenazah yang diusung. Karena salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang meninggal, kita ini Bapak Ibu, umat Islam itu wajib menghormati, bahkan sekalipun dia itu sudah jadi mayit. Kebayang gak sama Bapak Ibu? Kita ini harus santun, harus hormat, sekalipun kepada yang sudah mati. Maka sunnahnya, kalau ada mobil jenazah, kita lagi jalan, berdiri dulu. Bapak lagi lari nih, ada mobil jenazah, Bapak berhenti dulu. Itu penghormatan, Pak. Kalau Bapak lagi duduk, ya, ada mobil jenazah lewat, ada jenazah, kata orang Sunda, pasaran gitu, keranda diusung, Anda lagi duduk berdiri, Anda lagi jalan berhenti, ya kan? Begitu. Nah, itu Islam mengajari
sampai sedetil itu. Nah, Nabi berdiri. Seorang sahabat memberitahu, ya Rasulullah, dia mayit Yahudi. Apa kata Nabi? Saya tahu. Dia seorang Yahudi. Saya berdiri menghormati beliau, menghormati orang sebagai manusia. Sebagai manusia. Nah, sahabat-sahabat tercinta, guru-guru saya yang saya muliakan, yang saya hormati, jelaslah di sini ya, silaturahmi itu ruh untuk sebuah tumbuhnya kecintaan kepada sesama manusia, kecintaan kepada sesama agama, kecintaan kepada sesama yang beribadah. Kita diikat dengan suatu kata silaturahmi, di mana kata ini terdiri dari dua, yaitu silatun dan rahmi. Oke, Bapak Ibu sahabat cinta, itu alasan mengapa kita harus silaturahmi. Nah, kita tercipta berbeda dan ruh ya, yang menyatukan perbedaan, bersatu dalam keberagaman. Keberagaman itu bukan untuk dibuang, tetapi untuk dihadirkan. Untuk mengharmonikannya itu yang disebut dalam konsep dengan silaturahmi, dari mulai silaturahmi dininya budi sampai silaturahmi kemanusiaan, silaturahmi insan. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang saya muliakan, silaturahmi itu harus menjadi penggerak kesolehan. Nah, silaturahmi itu harus menjadi penggerak kesolehan. Ada 3 kesolehan yang harus ada di hidup kita. Pertama, kesolehan individu, yaitu kesolehan yang merujuk pada kedekatan kita, relasi kita dengan Khalik. Suka disebutkan hubungan vertikal. Saya beri contoh. Ini sebenarnya contoh saja, karena kan ayatnya banyak sekali. Kita disuruh untuk apa? Menyisihkan waktu pada malam dengan sholat dan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmud. Di antara sebagian malam tahajudlah kamu. Itu kan vertikal. Kita sholat ketika orang-orang tidur lelah. Ya kalau sholat wajib ya tentu nggak usah diomongin lagi, itu mah pasti. Ini contoh habluminallah, ibadah sunnah yang challenge-nya cukup berat. Kita kudu melawan rasa ngantuk. Kan tahajud dengan duha lebih susah tahajud. Kenapa? Ya kalau di waktu duha rata-rata kita mata kita sudah sudah terbangun. Tapi kalau tahajud jam 3, setengah 4, ya mata kita masih berat. At-tahrim, abatan kita. Kita sering beristighfar, bertobat. Rabbana zalamna anfusana. Al-Baqarah 186 apa? Doa. Kita mohon, ya Allah, bimbing saya, lindungi saya. Itu kan hablum minallah ketika Al-Baqarah 155 156. Kita selalu bersabar dan syukur atas segala yang terjadi pada diri kita. Itu kan hablum minallah dan lain-lain. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, jadi silaturahmi itu pertama harus melahirkan kesalehan individual atau kesalehan vertikal. Yang kedua adalah kita silaturahmi itu harus melahirkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah kesalehan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dalam konteks hubungan vertikal. Nah, contoh di sini nih, ya. Di antara contoh kesolehan, kita pemaaf, kita menyebut orang lain dengan kebaikan, kita rendah hati untuk meminta masuk orang lain, kita tidak arogan, ya. Kemudian juga kita selalu berazam. Berazam itu apa? Bicara kita tuh selalu memotivasi, selalu memberikan harapan, begitu, ya. Nah, kemudian bertawakal, selalu bekerja keras untuk membahagiakan orang lain. Nah, tapi dalam waktu yang bersamaan, lihat di sini, dalam waktu yang bersamaan kita meninggalkan dosa-dosa sosial.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Kamu jangan menghina orang lain. Kamu tidak boleh menggunakan panggilan-panggilan buruk. Kamu tidak boleh memberikan stigma-stigma negatif sama orang. Kamu tidak boleh suudzon. Kamu tidak boleh melihat orang lain itu hanya dari sisi buruknya saja, tajasus. Dan kamu tidak boleh gosip, apalagi fitnah. Nah, ini ada di sini. Jadi begini Ibu Bapak, sahabat-sahabat, guru-guru saya yang saya muliakan, ternyata ini baru 2 ayat. Ya, puluhan ayat yang bicara tentang bagaimana kita membangun relasi dengan sesama manusia. Bapak Ibu, kalau kita cuma melaksanakan ini saja, ini aja, ini nih. Al-Hujurat ayat 11-13 di kantor tuh nyaman, nggak ada gosip, nggak ada fitnah, nggak ada menghinakan, kan gitu ya, indah kan sebenarnya. Bayangkan di kantor itu yang ada saling memotivasi, saling mengapresiasi, kan gitu, saling mengapresiasi, itu namanya kesalehan sosial. Makanya kesalehan sosial itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semangat silaturahmi, ya. Oke, yang ketiga adalah Ibu Bapak, kesalehan intelektual. Nah, kesalehan intelektual adalah kesalehan yang berorientasi pada penguasaan. Nah, ini cocok banget dengan Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai ilmuwan, pengembangan. Mana mungkin kita bisa mengembangkan kalau tidak menguasai. Lalu kita tidak cukup menguasai, menyebar. Lalu apa? Ada bagian yang kategorinya applied science, mengaplikasikan. Kan ilmu itu ada pada wilayah yang applied, ada yang wilayah middle range, ada yang wilayah grand, kan gitu. Yang grand itu memang kita tidak bisa aplikasikan, dia merupakan suatu kerangka fondasi pemikiran yang tidak terlihat seperti sebuah bangunan. Nah, tapi intinya adalah Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata kita dituntut untuk apa? Berjuang selalu melakukan penguasaan, lalu pengembangan, penyebaran, dan ada bagian ilmu yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini merupakan perwujudan kita sebagai khalifah Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata silaturahmi itu bukan sekadar nempelin tangan. Jangan, gimana? Bahkan ada istilah, meniti abdolnya nggak abdol, sekarang mah silaturahmi Idul Fitri itu berjauhan. Nah, karena kita mengartikan silaturahmi itu ketemu dan salam. Itu namanya simplistis. Padahal yang namanya silaturahmi itu sebuah kerangka pikir yang terhunjam dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, dalam hati kita, bagaimana kita menciptakan kesalehan individual, kesalehan sosial, dan kesalehan intelektual dengan semangat bersatu dalam keberagaman. Itu udah, ini konsep yang dahsyat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya ingin menjelaskan, keliru kalau kita mengartikan silaturahmi cuma salaman. Ya, berarti kita tidak terjadi silaturahmi sekarang ini. Yang namanya silaturahmi itu sebuah kerangka pikir besar untuk bersatu dalam keberagaman dengan ruh kecintaan, bahkan kepada yang beda agama, kepada yang beda bangsa. Kita ciptakan kesolehan itu, baik kesalehan individual, sosial, dan intelektual. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan adalah karena kita sedang menghadapi COVID-19, pandemi, ya. Saya perlu menghubungkan, mari kita perkuat silaturahmi menghadapi pandemi COVID-19. Dimulai dari apa? Di bagian terakhir yang ingin saya sampaikan pada Ibu Bapak. Mari kita buka hati untuk menerima dengan hidup. Ini bagian dari silaturahmi, saling menguatkan untuk menerima dengan hidup. Orang beriman itu tidak ada istilah berkeluh kesah. Keluh kesah kita hanya kepada Allah SWT. Terima dengan hidup.
Saya baca sebuah tulisan. Ini sebenarnya ada di jurnal terpercaya, ya. Tetapi ini sebenarnya tulisan riset tentang kesehatan. Tapi saya baca. Jadi ternyata Ibu Bapak, untuk penyakit-penyakit tertentu, dokter yang ahli, berpengalaman, berilmu itu bisa memprediksi. Contoh orang yang cancer. Orang yang cancer itu kalau sudah stadium 3 dan 4 itu bisa diprediksi secara ilmu manusia, ya, bukan mendahului takdir Allah, bukan. Ini secara ilmu manusia. Karena bisa diperbandingkan antara tingkat keganasan cancer. Kan ketahuan, ini cancer itu tingkat keganasannya gimana? Biasa, sedang, atau sangat ganas. Kelihatan. Di lab itu kelihatan sekali. Nah, di sisi lain, nanti si pasien itu kan dilihat organ kita, fungsi jantungnya, fungsi ginjalnya, fungsi paru-parunya, dan lain sebagainya. Nah, lalu dikombin. Nanti kelihatan. Kalau fungsi parunya segini, fungsi ginjalnya sekian persen, fungsi jantungnya sekian persen, lalu tingkat penyebaran virusnya sekian, maka akan kelihatan. Ini orang kira-kira kuat berapa lama? Apakah 6 bulan? Apakah setahun? Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, setelah diprediksi, ada orang-orang yang keluar dari prediksi. Harusnya dia kuatnya 6 bulan, udah 4 tahun, belum meninggal. Diperkirakan 1 tahun, 6 tahun, masih kuat. Nah, ini kemudian menjadi trigger bagi ilmuwan untuk mencari tahu. Karena ilmuwan itu kan selalu dia melihat gap research. Mana yang bisa di-research? Sesuatu yang ini kok tak seperti yang diperkirakannya. Di-research lah sisi ini. Bapak Ibu sungguh menunjukkan. Ternyata orang-orang yang punya daya tahan tubuh atau imunitas bagus. Karena gini, begitu imunitasnya naik, maka otomatis nanti penyebaran kansernya juga akan menurun. Itu yang kemudian dia jadi relatif panjang umur. Tahukah apa rahasianya? Ternyata pasien itu dia punya mental apa? Menerima dengan tidur. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, yuk kita perkuat silaturahmi untuk selalu menerima dengan tidur. Terima apa yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keriduan. Tapi itu saja nggak cukup. Kita kudu berjuang, beradaptasi dengan musibah. Kalau menyelesaikan musibah mungkin terlalu dahsyat lah. Beradaptasi aja. Beradaptasi. Nah, kalau kita sekarang di era pandemi, tentu cara ngajar kita beradaptasi. Ya nggak? Kita disuruh proaktif, kita disuruh inovatif. Ya jelas, jadi guru di dosen kudu proaktif, kudu inovatif, ya kan gitu. Kenapa? Kita kudu belajar hal-hal yang baru. Itu namanya beradaptasi dengan musibah. Jadi harus ada proaktif, harus ada inovatif. Jangan lupa di situ ada silaturahmi, kolaboratif. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, yang namanya silaturahmi di dalamnya apa? Bagian dari silaturahmi apa? Bagian dari silaturahmi ini apa? Yaitu kolaborasi. Ya nggak? Nah, jadi yang namanya inovasi kita, kreativitas kita menjadi kurang sempurna. Terima kasih. Sedikit lagi akan saya selesai. Jadi, Ibu Bapak beradaptasi dengan musibah karena prinsipnya dalam Islam itu musibah nggak akan dicabut kecuali kita kudu berjuang menyelesaikannya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu mau berubah. Kita betul-betul kudu melakukan proses adaptasi dengan yang terjadi saat ini. Apalagi di dunia pendidikan. Betul-betul kita dituntut untuk melakukan sebuah kreativitas yang luar biasa dahsyat. Nah,
Tapi ibu bapak yang saya cintai, itu saja nggak cukup. Tentu kita punya mengasih sabar dan syukur. Juga syukur, juga sabar, karena tidak ada kesuksesan gratis. Ya. Jadi dalam itu nggak ada gitu, kesuksesan hadiah itu nggak ada. Semua kesuksesan harus dibayar dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, dengan kerja cerdas, dengan kerja keras, dengan kerja tuntas, dan kerja sama. Balik lagi ke silaturahmi, ujung-ujungnya ke silaturahmi lagi. Tadi beradaptasi dengan musibah, artinya apa? Kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus proaktif. Tapi menjadi sia-sia proaktif, kreatif, inovatif kalau tidak kolaboratif. Kolaborasi itu ada di silaturahmi, gitu loh. Sabar, syukur, ya itu menjadi tidak menjadi kurang greget gitu kalau tidak di dalamnya ada saling menguatkan. Coba surat Al-Asr, Bapak Ibu, Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu sholihat wa tawassaw bil haqq, kamu saling menguatkan dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, kamu saling menguatkan. Apalagi kalau bukan silaturahmi, apalagi kalau bukan kerjasama, saling menguatkan, saling memotivasi, saling mengapresiasi, saling menghargai, muncul kekuatan ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, orang beriman itu akan selalu membingkai seluruh ikhtiarnya itu dengan kekuatan Tuhan. Kita disuruh untuk melakukan always the best, selalu all out, melakukan yang terbaik, tapi ujungnya adalah fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, apabila kamu sudah melakukan satu pekerjaan dengan bagus, lakukan pekerjaan yang lebih bagus lagi. Fa'idza faragta fansab. Kalau kau selesai melakukan satu aktivitas, fansab, lakukan dengan yang lebih berprestasi lagi. Wa ila rabbika farghab. Tapi ujungnya kamu harus bingkai dengan farghab, mengharap kepada Tuhanmu alias dengan kekuatan doa. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah silaturahmi. Jadi ternyata silaturahmi tak sekedar bertemu, silaturahmi tak sekedar salaman, tapi silaturahmi sebuah konsep yang sangat indah. Bagaimana kita bersatu dalam keberagaman. Ruh kita adalah ruh kebersatuan. Karena manusia itu makhluk tercipta berbeda, maka kita harus punya kekuatan untuk berkolaborasi dalam perbedaan itu. Dan ruhnya ada di silaturahmi. Sahabat-sahabat tercinta, guru-guru saya yang saya muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional, kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf. Di sini banyak guru-guru saya yakin yang bisa dan akan memberikan pengayaan. Jadi kalaupun nanti misalnya dibuka tanya jawab, bukan tanya jawab, tetapi pengayaan dari Bapak dan Ibu guru saya yang hadir di sini, ya, pengayaan. Ya. Saya nggak terima ini kepada pertanyaan pengayaan. Oke, untuk sementara bersatu dalam beragam ruh kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.